Karena di video kali ini kita bakalan bahas sebuah headset dari Razer yang katanya for marathon gamer atau untuk gamer-gamer yang suka menghabiskan waktu yang lama di depan komputer untuk berlatih menjadi pro player. Dan perkenalkan, ini adalah Razer Kraken V3X, merupakan headset gaming versi upgrade dari Razer Kraken X. Kalau sebelumnya harganya 600 ribuan karena udah kepotong diskon dan lain-lain. Sedangkan untuk versi upgrade-nya ini masih di harga 1 jutaan atau di angka 1,2 jutaan. Jadi buat kalian yang tertarik langsung aja cek link pembeliannya di bagian deskripsi. Gen kemasannya tuh menarik banget, ciri khas Razer banget dengan warna hitam, kemudian warna hijau. Kemudian yang paling aku suka dari Razer adalah selalu simpel dalam menuliskan beberapa informasi tentang produk yang ada di dalam box kemasannya. Dan untuk bagian sini atau bagian samping kiri terdapat informasi lengkap tentang fitur apa aja yang dapat kita manfaatkan saat kita menggunakan headset Razer Kraken V3X ini. Langsung aja kita buka untuk tahu kira-kira apa aja sih paket pembeliannya. Nah, waktu kita buka seperti biasa kebanyakan waktu beli produk Razer kita bakalan dapat manual book yang emang bener-bener kayak buku, cuman kayak buku bahasa daerah alias gak banyak teori, tipis banget. Atau kayak rapot anak SD ya yang waktu gak ada banyak pelajaran kayak gitu. Kemudian di dalamnya terdapat stiker kayak gini yang udah jadi syarat wajib saat kita beli produk Razer, jadi kita bisa tempelin di beberapa peripheral gaming kita. Kemudian ada surat cinta dari Razer yang pastinya. Mana suratnya? Pasti ada dong. Nah, kayak gini. Sebenarnya penting nggak penting, cuman kerasa lebih dekat aja dengan pembuatnya karena kita disapa secara langsung. Udah, selebihnya nggak ada, langsung aja kita buka untuk bagian headsetnya sendiri yang dikemas bener-bener premium menurutku karena ada bungkus di dalamnya yang seperti biasa ada tulisannya kayak gamers by gamers for gamers. Jadi untuk gamer dari gamer kayak gitu. Bisa jadi pembuatnya memang gamer sih. Oke. Kemudian di dalamnya juga untuk kabelnya juga dibungkus juga loh. Untuk mikrofonnya juga dibungkus juga. Menarik untuk bungkus Razer kali ini karena setiap detail dari headset ini dibungkus dengan sangat rapi. Kita pinggirin dulu demi kerapian meja review kita kali ini. Dan ini adalah sebuah Razer Kraken V3X, sebuah headset gaming for marathon gamer. Dan kalau ngomongin maraton, saya jadi penasaran apakah emang bikin nyaman saat digunakan untuk bermain game berjam-jam lamanya. Dan pasti hal tersebut bakalan dipengaruhi oleh desain fisiknya. Kalau kita bahas desain fisiknya tuh di bagian cover earcupnya punya desain honeycomb dengan tekstur bergerigi seperti ini. Oke, sudah cukup bergerigi gitu aja, jangan dibahas panjang lagi. Karena di bagian tengahnya terdapat logo Razer yang bisa nyala RGB dengan aplikasi Razer Chroma atau Razer Synapse. Kemudian untuk ukuran driver dari Razer Kraken V3X ini adalah 40 mm, sedikit berbeda dari beberapa pendahulunya yaitu Razer Kraken X dan juga Razer Kraken yang punya ukuran 50 mm untuk drivernya. Dan untuk Razer sendiri ngeklaim kalau namanya itu Immersive Audio Performance Tri-Force 40 mm. Jadi kenapa sih dinamain Tri-Force? Karena katanya di bagian luar sini merupakan bass, kemudian di tengahnya sedikit merupakan mid, dan di bagian paling dalam adalah treble. Jadi seolah-olah punya tiga driver di dalam satu driver. Jadi kalau untuk kualitas suaranya bakalan kaya banget di bagian treble, kemudian bassnya yang nggak terlalu nendang tapi cukup enak saat digunakan untuk bermain game. Kalau untuk dengerin musik emang kerasa agak kurang, tapi kalau untuk bermain game emang enak banget. Karena sesuai dengan target market dari Razer Kraken V3X ini adalah for gamer marathon seperti yang aku bilang dari awal video tadi. Jadi ditambah lagi di bagian dalam yang menyentuh ke telinga tuh namanya memory foam. Jadi kalau untuk penggunaan sintetik hanya di bagian covernya aja atau bagian sininya, sedangkan untuk bagian dalam sini memory foam. Jadi kalau digunakan dalam jangka waktu yang lumayan lama, itu di telinga nggak kerasa pengang atau panas. Karena bagian kulit telinga kita masih bisa untuk bernafas. Maksudnya kulitnya bisa bernafas, bukan kitanya bernafas lewat telinga, bukan ya. Tapi kulit kita masih bisa bernafas, jadi enak aja digunakan untuk bermain game atau mendengarkan suara dalam jangka waktu yang cukup lama.
Dan ada fitur dari Razer Kraken V3X ini yang namanya Hyper Clear Cardioid Mic. Jadi kalau ngomongin mic, udah pasti ngomongin mikrofonnya. Karena untuk mikrofonnya juga bisa bendable sama kayak Razer Kraken X, sedangkan untuk Razer Kraken biasa tuh retractable atau harus diputar ke belakang. Sedangkan apa sih fitur yang namanya Hyper Clear Cardioid Mic itu? Jadi untuk bagian mic-nya sendiri punya pattern yang jelas atau bisa bekerja di bagian depan mulut kita aja. Sedangkan untuk beberapa suara yang ada di bagian belakang bisa tersaring dengan sangat mudah. Jadi bisa menghasilkan suara yang katanya jelas banget. Kalau untuk kualitas suara dari mic-nya kurang lebih seperti ini. Dan untuk kualitas suara dari Hyper Clear Cardioid Mic dari Razer Kraken V3X ini kurang lebih seperti ini. Kalau memang posisinya di bagian depan mulut kita. Kalau misalnya dinaikin ke atas jadi terdengar seperti ini. Dan kalau ke bagian belakang atau bagian bawah juga kurang lebih suaranya bakalan kayak gini. Tapi biasanya kalau kita main game, kadang suka ada aja yang ganggu. Misalnya tagihan PLN lewat telepon, atau tagihan kos-kosan lewat telepon. Kadang yang paling ganggu tuh kalau di video call sama pacar kita. Jadi kayak takut kelihatan bucin di teman mabar kita. Tapi kita pengen ngangkat dong, kalau nggak gimana rumah tangga ya kan? Tapi tenang aja, kita bisa nggak ketahuan bucin dengan tombol di sini. Yap, bener, ini tombol mute. Jadi memang meski fungsinya simple untuk mute bagian mikrofonnya, tapi jelas impact-nya besar banget untuk hubungan kita dengan teman dan hubungan kita dengan pacar kita. Jadi dua-duanya bisa berjalan beriringan gitu. Kepentingan kita juga masih bisa berjalan bersamaan. Jadi bisa main game sekalian ngebucin. Kemudian kalau ngomongin kualitas suara, ada yang namanya fitur puter-puteran atau roll wheel di sini untuk mengatur bagian volume up and down-nya. Jadi mudah banget dijangkau karena terletak di bagian ear cup sebelah kiri. Dan selebihnya itu aja untuk bagian ear cup-nya. Kemudian kalau ngomongin nyaman, kita pastinya butuh sesuatu yang bisa di-adjust menyesuaikan bentuk kepala kita atau ukuran kepala kita. Karena jelas ukuran kepala setiap orang jelas beda-beda. Apalagi kalau dipuji suka besar kepala, jadi sulit aja ngimbanginya. Dan untuk gadget ini punya fitur kayak gini alias bagian adjusternya. Dan ada tulisannya atau levelnya, jadi dari 1 sampai 10 kayaknya, karena ini bagian paling atasnya ketutupan. Cuman materialnya masih plastik kayak gini, jadi hati-hati buat kalian yang gamer brutal, bisa jadi mematahkan harapan orang tua. Bukan, mematahkan bagian adjusternya ini, jadi hati-hati saat menggunakan headset ini. Jangan kebawa suasana saat main game, tapi malah merusak peralatan gaming kalian yang cukup mahal. Kemudian di bagian atas sini seperti biasa Razer selalu doktrin kita dengan logonya yang emang aku personal suka dan kelihatan keren banget sih saat ada logo Razer di bagian atas sini atau di bagian bandonya ini. Kemudian di bagian dalamnya terdapat bantalan yang udah pasti bikin nyaman pacar kalian. Bukan, maksudnya bikin nyaman kepala kalian saat gunain headset ini untuk bermain game dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan kalau ngomongin bermain game berjam-jam atau dengan durasi yang lama banget, apalagi untuk game kompetitif yang pastinya nguras energi dan juga nguras emosi. Karena nggak tahu musuhnya di mana, karena mungkin headset kalian nggak ada surround 7.1 sehingga kalian nggak bisa mendengarkan step atau keberadaan musuhnya. Untuk Razer Kraken V3X ini udah dilengkapi dengan surround 7.1 dan ada juga aplikasinya yang bisa kalian dapatkan gratis saat kalian mendaftarkan Razer Kraken V3X ini di Razer ID. Jadi cakep banget karena bisa bersinergi atau bisa menghasilkan kualitas suara yang lebih maksimal dengan Reforce 14mm-nya atau driver dari Razer Kraken V3X ini. Dan yang terakhir, kayaknya Razer udah ngantisipasi untuk gamer brutal di luar sana yang suka merusak peripheral gaming mereka saat emosi kalah bermain game. Jadi di bagian sini atau bagian kabelnya tuh didesain kuat meskipun belum berede, tapi solid dan kuat banget kayak gini. Karena biasanya kejadian tuh bisa dirusak secara sengaja maupun nggak sengaja. Kalau nggak sengaja biasanya dipakai karena nggak kerasa memakai karena bobotnya ringan langsung berdiri misalnya kebelet boker gitu. Tapi dengan kualitas yang seperti ini aku yakin bakalan nggak gampang putus. Dan kesimpulannya Razer Kraken V3X ini merupakan sebuah headset gaming
yang benar-benar bisa mendukung kegiatan gaming maraton kita karena bisa nyaman banget saat digunakan dengan jangka waktu yang lama karena udah pakai memori foam di bagian yang langsung nyentuh ke bagian telinga atau ear cup-nya. Kemudian untuk beratnya sendiri cukup ringan dengan bobot 285 gram, jadi nggak bebanin kepala kita karena kita kan udah beban keluarga gitu, jadi kita juga nggak mau dibebanin kayak gitu. Dan ada beberapa fitur unggulannya yang benar-benar bisa support kita saat bermain game kompetitif khususnya. Cuman kalau untuk dengerin musik emang kerasa kurang aja di bagian bassnya. Cuman untuk bagian treble-nya yang benar-benar kerasa atau lebih ke arah kaya akan treble. Jadi bakalan benar-benar bisa munculin beberapa suara yang dianalisa sebagai treble atau diklasifikasikan sebagai treble. Cuman untuk aku personal, kenapa saat mencolokkan headset ini ke bagian komputer, ini nggak langsung ada aplikasinya yang jalan kayak beberapa produk flagshipnya seperti mikrofon ini kalau dicolokin langsung keluar softwarenya. Jadi kita harus install secara manual atau download secara manual di website resminya. Tapi selebihnya untuk mengatur beberapa RGB yang berfungsi di logonya pastinya bisa banget dengan aplikasi yang barusan kita download tadi. Dan segitu aja untuk video kali ini. Saya mohon maaf kalau ada belibet dan kesalahan penyampaian informasi. Kalian bisa koreksinya di kolom komentar. Jangan lupa like videonya, dislike aja kalau kurang suka. Dan support terus dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.